Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari-hari yang tidak lama lagi, kita akan menikmati suasana Lebaran, suasana Idul Fitri, suasana yang meriah, bergembira. Maka tausiah kali ini akan sedikit banyak memberi warna yang gembira. Saya akan membahas lagu-lagu, yaitu pesan ketuhanan dalam lagu-lagu Ebit G. Ade. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua, pesan-pesan keislaman sudah tentu tidak saja dapat kita peroleh dari lembaran-lembaran mimbar Jumat di berbagai media, jurnal-jurnal keislaman, khutbah-khutbah Jumat atau ceramah dalam berbagai bentuknya. Pesan-pesan keislaman dapat juga kita peroleh dari musik, dari lagu-lagu. Salah seorang penyanyi pop Indonesia yang banyak lagunya memuat pesan yang islami adalah penyanyi puisi, namanya Ebit G. Ade alias Abdul Ghaffar Abdullah atau juga Abid Ghaffar Abu Ja'far. Itulah nama lengkap aslinya. Anak desa dari Banyumas ini memang mempunyai ciri yang khas. Semua lagunya adalah puisi yang ia ciptakan dan nyanyikan sendiri. Ia tidak pernah menyanyikan lagu ciptaan orang lain. Kekhasan lain lagu-lagunya adalah beberapa di antaranya berseri. Misalnya lagunya Hidup. Ada Hidup 1, Hidup 2, Hidup 3, 4, dan seterusnya. Juga Kamelia, Kamelia 1, 2, 3, dan seterusnya. Tema lagunya bermacam-macam. Tapi salah satunya, dan inilah yang akan kita bicarakan pada hikmah Ramadan ini, adalah tema ketuhanan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Marilah kita simak salah satu lagunya yang bertajuk Menjaring Matahari. Dalam lagu ini tampak ia sedang dirundung kesedihan yang luar biasa. Katanya, roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih, sungguh hidup sangat diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dan siapa yang di sana? Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Tapi seolah ia sedang ingat akan surat Al-Insyirah. Ketika seseorang dilanda kesusahan, maka dijanjikan oleh Tuhan kemudahan dan kesenangan di depan. Inna ma'al usri yusra. Maka ia lihat mendung sebagai pertanda akan datangnya hujan. Seperti dikatakan dalam lirik lagunya, mendung. Benarkah pertanda akan segera turun hujan deras, agar semua basah yang ada di muka bumi? Siramilah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Sebagai banyak dialami oleh anak muda atau orang
yang sedang mencari makna hidup. Hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup yang sejati. Ia pun pernah meragukan adanya Tuhan. Dalam salah satu lagu serinya, Hidup, Hidup Satu, ia mengatakan, "Pernah ku coba untuk melupakan kamu. Dalam setiap renunganku, melupakan semua yang kau goreskan pada telapak tanganku. Dan juga ku coba untuk meyakinkan pikiranku bahwa sebenarnya engkau tak pernah ada. Tapi yang kurasakan kemudian, hidup seperti tidak berarti lagi. Dan ternyata bahwa hanya kasih sayangmu yang mampu membimbing tanganku." Demikian kata Ebit. Setelah kesadaran seperti itu, yang tentu melewati perenungan dan perdebatan batinnya, Ebit pun berbicara langsung kepada Tuhannya. "Tuhan, maafkanlah atas kelancanganku mencoba meninggalkanmu. Sekarang datanglah engkau bersama angin, agar setiap waktu aku bisa menikmati kasih-Mu." Dalam Hidup 2, Ebit memperkenalkan kepada kita kamarnya yang kecil dan gelap, tempat ia pernah menyusun cita-citanya, menjadi insinyur, menjadi dokter, pelukis, dan penyair. Tetapi yang berhasil barangkali yang terakhir itu. Dan itu pun harus didukung dengan kemahirannya bergitar dan melantunkan lagu. Ebit, setamat SMA Muhammadiyah I yang dikenal dengan nama MUHI di Yogyakarta, tidak dapat meneruskan sekolah karena ketiadaan biaya. Di kamarnya yang ia katakan kotor dan kecil, ia sering sendiri dan berdialog dengan Tuhannya. Inilah yang dia katakan. "Disinilah di kamarku yang gelap ini, aku ingin menumpahkan kerinduanku. Disinilah di kamarku yang dingin ini, aku ingin menangis di pangkuanmu. Hari ini aku pergi sembahyang untuk mendekatkan diri kepadamu. Semoga kau tahu apa yang kumaksudkan. Semoga kau lebur dosa dan kesilapanku." Bagi seorang Muslim, memang kesanalah setepatnya kita pergi. Ketika kesedihan atau kegalauan telah menyita penglihatannya ke masa depan, ia pun bersembahyang. Mungkin menangis sehabis-habisnya di depannya, menyerah kepadanya, dan mengakui segala keterbatasannya. Dalam lagu Hidup 3, Ebit kembali menghadirkan keputusasaan. Begini katanya, "Sekarang aku tengah-tengadah ke langit, berjalan di atas bintang-bintang, bersembunyi dari bayangku sendiri yang sengaja kutinggalkan di atas bukit. Barangkali tanganmu takkan lagi mengejarku untuk merenggut segenap hidupku. Aku yang sembunyi di bawah kulitku sendiri, kapan lagi akan mampu berdiri? Lihatlah, kedua belah tanganku yang kini nampak mulai gemetar, sebab ada yang tak seimbang antara hasrat dan beban, atau jiwaku yang kini mulai rapuh, gampang digoncangkan angin. Lihatlah, bilik di jantungku, denyutnya tak rapi lagi, seperti akan segera terhenti
kemudian sepi dan mati. Begitu dia mengatakan. Tetapi Ebed tidak putus asa. Ia merasa pasti benar bahwa Tuhan mencintainya dan akan menolongnya. Dengarkanlah. Oh, rentangkan tanganmu bersama datang malam, agar dapat kurebahkan kepala pada bulan di lenganmu. Oh, hembuskanlah nafas iman ke dalam sukma, agar dapat kuyakini hidup dan kehidupan ini. Di gunung ku cari kamu, di sini pun ku cari kamu, di manakah ketemui kamu untuk luluh dalam genggamanmu. Begitulah Ebed pasrah. Taubat adalah pintu yang disediakan Tuhan untuk memberikan second chance kepada makhluknya untuk memperbaiki diri. Ebed menyadari, meskipun taubat mungkin jalan untuk memperoleh ampunan Allah, tetapi kadang-kadang manusia lebih sulit mengampuni daripada Sang Penciptanya. Dalam lagunya Orang-orang Terkucil, ia menggambarkan, kini aku pulang, semoga dapat diterima. Ingin kubuktikan maknanya bertobat, seperti impianku akan kubangun kecerahan. Kubaktikan sisa hidup untuk kebajikan. Namun ternyata apa yang kuterima, semburan ludah sumpah serapah. Yang kupelajari dari buku suci, tak ada kata terlambat untuk bertobat. Nyatanya jiwaku tetap terpidana. Sesungguhnya aku telah mati dalam hidup. Pada suatu saat, Ebed mempunyai harapan juga, penuh harapan. Dalam lagunya, dan hari ini engkau, ia berlagu begini. Dan sinar matahari merangkak bangkit tinggalkan kaki langit. Menyongsong hari ini yang penuh harapan. Berkemaslah, tinggalkan masa silam yang dibelenggu kegelapan. Marilah kita bersyukur. Bersama-sama ucap Alhamdulillah. Dan kita peringati setiap kali dengan zikrullah. Kita buka langkah baru, lembar-lembar keindahan dengan Bismillah. Dan hari ini, engkau dengan tegar mengucapkan selamat tinggal. Engkau mengucapkan selamat tinggal kepada kebodohan, kepada terik jalanan, kepada langkah termangu yang kau bawa dengan hati goyah. Barangkali paling sedikit dua lagu, dan itu menurut penilaian saya, dua lagu Ebed yang paling populer, yang melegenda, adalah Berita Kepada Kawan dan Masih Ada Waktu. Dalam Berita Kepada Kawan, ia mempertanyakan, mengapa banyak terjadi bencana di negeri kita? Yang ia jawab sendiri, mungkin Tuhan mulai bosan dengan tingkah laku kita yang selalu bangga akan dosa-dosa. Dan diakhiri dengan kata-kata yang kemudian menjadi terkenal. Mari kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Sedang dalam Masih Ada Waktu, Ebed mengingatkan kepada kita
Pada usia kita barangkali dia mengingat usianya yang terus berlanjut, yang mendekati hari tua dan hari terakhir di muka bumi ini. Tetapi Tuhan masih memberinya kesempatan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Apakah sebaiknya yang kita lakukan? Inilah yang dia lakukan. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kita gerangan, waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Begitu Ebit G. Ade dalam lagu Mumpung Masih Ada Waktu. Masih banyak tentu saja lagu Ebit yang bisa kita telaah dalam kaitan dengan semangat Islamnya, yang dapat kita jadikan salah satu pegangan dalam menapaki hidup ini, yang sering menghadapkan kita dengan berbagai kesulitan. Memang Ebit G. Ade bukanlah satu-satunya pemusik Muslim yang melahirkan lagu-lagu yang bernafaskan ketuhanan atau keislaman. Kelompok Bimbo misalnya, dengan lagu-lagunya seperti Tuhan, Sajadah Panjang, 10 Wasiat Tuhan, Wahai Orang Beriman, Langit Terbuka di Arafah, dan masih banyak lagi. Banyak lirik lagu-lagu Bimbo ini diciptakan oleh penyair Muslim terkemuka, yaitu Taufik Ismail. Penyanyi-penyanyi Muslim sekarang semakin banyak yang kembali ke kandang, seperti Dewi Yul atau Emilia Contessa, juga bisa disebut Chrisye. Kita bersyukur akan munculnya pemusik-pemusik Muslim yang menggunakan musik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan ketuhanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kita memang tidak dapat menghindarkan diri dari musik. Seluruh hidup kita diliputi musik. Kita berbicara, ada musik di sana. Bahkan tangis bayi pun musik. Lafal-lafal yang kita baca waktu kita sholat, doa yang kita baca sesudah sholat, itu pun musik. Azan apalagi adalah musik, juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu semua musik, yaitu percampuran nada yang mengalun berdasarkan tuntunan rasa keindahan kita. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sedikit kita menengok lagu-lagu Ebit G. Ade yang memuat pesan-pesan ketuhanan atau pesan-pesan Islami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.